Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Malam ini kami mau menikmati keberadaan Engkau Bapa. Malam ini kami mau menikmati Yesus di tengah-tengah kami. Hadir Tuhan, penuhi setiap kami. Hadir Engkau di sini, penuhi setiap hati. Hadir Engkau di sini Tuhan, lawatan jamah setiap kami. Kami percaya setiap yang rindu malam ini jumpa Engkau. Setiap kami yang rindu malam ini jumpa Yesus. Malam ini setiap kami dipenuhi oleh kuasa-Mu Bapa. Malam ini setiap kami dipenuhi oleh kuasa-Mu. Glory, glory, glory bagimu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Kami mau datang malam ini di hati kami. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Glory bagimu. Glory bagimu Yesus. Bapa, kami datang malam hari ini. Kami rindu Tuhan setiap kami jumpa Engkau di tempat ini. Lawat setiap hati, jamah setiap hati Bapa. Semua kami yang ada di sini, kami rindu lawatan-Mu terjadi. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan dari awal, tengah sampai akhir ibadah ini. Kami persilakan Engkau ambil alih, Roh Kudus Engkau ambil segalanya. Segala sesuatu bagimu Bapa. Pujian kami malam ini bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang ingin kami tinggikan. Hanya Engkau yang ingin kami sembah. Hanya bagimu segala hidup kami, hati kami, pujian kami, penyembahan kami. Hanya bagi Yesus Raja Tuhan dan Allah kami. Malam ini Tuhan beracara di sini. Malam ini beracara Bapa. Kami hanya rindu lawatan-Mu. Kami hanya rindu lawatan-Mu Tuhan. Hanya yang kami rindukan. Hanya Engkau pribadi yang kami rindukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Dengan kuasa. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Jamah kami Tuhan, jamah kami, jamah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Yes, amen. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi kita katakan, berkaryalah Tuhan di tempat ini. Kami rindu Bapa. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah lawat setiap kami Bapa. Kuasa. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Yes, amin, amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamahlah kami, jamah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami
kerinduan kami. Di awal pencurahan Roh-Mu, ubah dulu hidup kami, ubah dulu hati kami Bapa, supaya menyenangkan Engkau. Jadikan kami Sama seperti Yesus, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, kerinduan kami Tuhan. jadikan kami Kerinduan umat-Mu di tempat ini malam ini. firman-Mu. Ubah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan iman benar. Itu isi hati kami Bapa. Glory bagimu Rajaku. Bentuklah kami Bapa, Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kerinduan kami Tuhan, ubah hidup kami, pakai kami seturut kehendak-Mu, pakai kami seturut kehendak-Mu. Kerinduan kami malam ini Tuhan, Kau bebas berencana buat setiap kami, pakai kami Tuhan, jadi permata, jadi alat di tangan-Mu, supaya cemerlang di hadapan-Mu, dan beri kami Roh-Mu Tuhan, dan beri Roh-Mu kami Tuhan. Kami penuh Engkau. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Yesus, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Kau yang kami
Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan malam ini, malammu Tuhan. Bebas beracara Engkau Bapa. Bebas beracara Engkau Tuhan di tempat ini. Lawat setiap hati Bapa. Segala pujian, segala pujian hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Segala hormat, segala sembah hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Glory, glory, kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang perkasa. Kami punya Yesus, Yesus, Yesus. Kau cukup bagi kami Tuhan. Kau cukup bagi kami Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bebaskan rohmu, Yesus, bebaskan rohmu menyembah. haleluya. Bebaskan rohmu menyembah Yesus. Hanya Yesus yang Bebaskan kami rohmu menyembah tinggikan. Tuhan. Hanya Yesus Bebaskan yang rohmu kami menyembah agungkan. Tuhan. Hanya Yesus, Tuhan rindu disenangkan lewat puji. hanya Yesus. Allah, kita rindu mendengar pujian dari mulut kita. Haleluya. Glory Allah, kita rindu mendengar pujian dari umatnya. bagi Yesus. Nyatakan isi hatimu pada Tuhan. Dan katakan engkau, katakan engkau perlu Yesus di dalam hidupmu. Yesus, Sebab Allah kita maha tahu. Glory bagimu Yesus. glory, glory, ya Allah yang baik. Hanya Yesus, Tuhan kami Yesus. Haleluya. Beri kami hati yang baru, Pak. Beri kami hati yang baru. Glory bagi. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jamaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan
beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Jagaku, jagaku Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Jaga kami Bapa, jaga kami Yesus. Jagaku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu Sekali lagi Bapa, dariku. sekali lagi dari hatimu terdalam katakan, Jagaku di dalam hadirat, hadirat dalam hadirat-Mu kami tenang. Tuhan. Jangan ambil Bapa roh, Jangan ambil rohmu dariku.
Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Yesus, 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 Yesus. Menikmati, menikmati. Rajaku, 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 Rajaku. Glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ubahkan hati, ubahkan setiap hati, jamah setiap hati, jamah setiap hati. Bentuklah hati kami, bentuklah setiap kami Tuhan, ubahkan setiap kami, jamah setiap kami, jamahlah setiap hati. Haleluya Yesus, jamahlah setiap hati, jamahlah setiap hati. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Cuma Engkau yang kami perlu, hanya Engkau yang kami perlu Bapa. Ini malam Bapa, ini malammu lawatanmu dinyatakan di tempat ini. Ini malammu Engkau bekerja Bapa buat setiap kami. Ini lawatanmu terjadi malam ini Bapa. Ini malammu bekerja Tuhan buat setiap kami. Kira malam masa kira mantan kala masa kira malam malam kala masa kala masa kala masa. Kira malam masa. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah yes, lebih lagi amin, urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, yes, bekerja Rohku, bekerja Bapa di tempat ini. Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Amin, Tuhan Yesus. untuk puji-pujian, untuk penyembahan yang boleh kami persembahkan kepadamu. Biar persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa.
Tuhan, pada saat ini kami siap untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan buka hati kami, biar Tuhan buka pendengaran kami, biar firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati Tuhan jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Segala hal-hal yang akan menghalangi terbentangnya firman Tuhan di tempat ini, kami mau satu hati, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah ini. Kami bisa bersama-sama lagi ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau meminta pertolongan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kiranya lewat acara ini ada jawaban-jawaban doa yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar bagaimana doa seorang ibu itu dijawab oleh Tuhan. Doa seorang ibu di dalam Alkitab, di dalam Samuel 1 ayat 10 sampai seterusnya, kita akan menemukan di situ ada doa dari seorang ibu yang bernama Hana. Doa yang dipanjatkan dan doa yang dijawab Tuhan. Seringkali mungkin di dalam kehidupan kita bertanya-tanya doa seperti apakah yang akan dijawab Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya doa kita dijawab. Mungkin di antara kita semua yang ada, kita sudah berdoa sekian lama. Ada yang berdoa dari pagi sampai malam terus menerus. Tetapi entah kenapa jawaban doa itu sepertinya masih belum ada. Yang mesti kita ingat bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa kita dengan berbagai macam cara. Ada kalanya doa kita dijawab saat itu juga, ada kalanya doa kita dijawab beberapa waktu lamanya, ada kalanya doa kita dijawab sepertinya lama sekali baru dijawab Tuhan. Tetapi bagaimana kita melihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 dan seterusnya bagaimana doa Hana dijawab. Kita mau belajar bagaimana Tuhan mendengar akan keluhan hati Hana. Ayatnya yang ke-10 dalam 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih ia, Hana, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin terutama ibu-ibu yang ada di rumah. Satu waktu mungkin kita pernah merasakan sakit hati atau tekanan di dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh orang lain. Seringkali ada tekanan-tekanan yang kita rasakan dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari teman-teman, dari lingkungan kita. Dan tekanan batin itu adalah satu penderitaan yang kayaknya lebih menyakitkan daripada sakit fisik, ya. Ada satu ibu pernah datang dan bilang, Ibu Gembala, kalau sakit fisik, dipukul dan lain sebagainya, saya mungkin bisa tahan. Tetapi kalau tekanan batin, saya nggak bisa tahan lagi. Dan hal inilah yang dialami oleh Hana dalam doanya. Dikatakan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal seperti itu? Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami tekanan-tekanan? Dalam hal ini Hana
mendapat tekanan dari orang serumah, ya, orang terdekat, orang yang selalu ada di dalam satu rumah dengannya. Dan itu yang membuat dia menangis terseduh-seduh. Apa yang kita lakukan? Apakah kita membalas orang yang menyakiti kita? Apakah Hana membalas orang yang menyakiti dia? Atau ada kalanya ada beberapa di antara kita yang memendam hal itu seorang diri. Ya, ada yang sampai bilang saya sampai luka batin. Ada yang bilang saya sampai saat ini pahit rasanya karena memendam hal-hal itu, tekanan-tekanan itu di dalam diri sendiri. Kalau kita mau melihat teladan dari Hana, ketika dia merasa sakit hati yang terus menerus, ya, yang setiap kali datang dalam hidupnya, yang dia lakukan adalah ia datang kepada Tuhan dan menceritakan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Ayat 16. Apa yang dilakukan juga Hana? Yang dilakukan Hana selain dia datang berdoa, mengapa doanya dijawab? Ayat yang ke-11 dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 10 dan seterusnya. Ayat 11 berkata bahwa kemudian bernasarlah Hana. Ketika kita mungkin merasakan jawaban doa itu belum datang, apa yang kita mau lakukan? Mari kita bernasar kepada Tuhan. Oh, mungkin dalam waktu-waktu ini kita belum rajin ke gereja. Mari, Tuhan, mungkin saya bisa nasar ya Tuhan. Saya mau untuk lebih rajin lagi di gereja. Saya mau untuk lebih rajin dalam pelayanan. Saya mau lebih lagi rajin dalam berdoa. Di dalam membaca firman Tuhan. Itu termasuk nasar kita kepada Tuhan. Mari, ketika terasa hal-hal yang gak mungkin ya doa mau dijawab, kita bernasar kepada Tuhan. Selain itu apa yang dilakukan oleh Hana di dalam doanya? Ayatnya yang ke-12 dikatakan perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Apakah kita putus asa di dalam kita berdoa? Tuhan, setiap hari saya sudah berdoa, sudah setahun ini saya berdoa untuk hal ini. Ada yang udah puluhan tahun berdoa untuk hal yang sama. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, kita belajar kepada Hana terus menerus berdoa. Tidak ada kata untuk menyerah di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya itu adalah hal yang simple. Karena apa? Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada syarat-syarat yang berat untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tinggal datang, kita tinggal tutup mata mungkin, kita tinggal berdoa. Ada yang mungkin tinggal duduk, berdoa. Ada yang mungkin berlutut untuk berdoa. Simple saja, kita tidak perlu lewat, mesti daftar dulu baru bisa doa. Kita tidak perlu melaporkan kepada seseorang, oh saya mau berdoa ya. Tidak ada itu, tetapi sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana kita lakukan. Terus menerus berdoa. Kemudian apa yang terjadi? Ada jawaban yang daripada Tuhan. Ada jawaban daripada Tuhan. Jawaban doa daripada Tuhan itu seringkali langsung dalam kehidupan kita. Tuhan datang langsung dalam kehidupan kita. Doamu sudah dijawab. Tetapi dalam hal ini doa Hana dijawab lewat hamba Tuhan. Lewat Imam Eli. Ya. Mungkin jawaban doa kita itu bukan langsung dalam hidup kita. Mungkin jawaban doa itu kita dengar di saat kita datang kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah. Mungkin jawaban doa itu kita dengar ketika ada seorang hamba Tuhan yang memberikan doanya untuk hidup kita. Ayat 17 dikatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Tidak sampai di situ, apa yang dilakukan Hana? Ayatnya yang ke-18 berkata, sesudah Hana mendengar jawaban doa dari Imam Eli, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu.
Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Apa yang dilakukan Hana? Hana percaya. Jawaban doa itu dia sudah dengar tetapi dia belum lihat. Ya. Waktu itu dia belum hamil. Waktu itu dia belum mempunyai anak. Waktu itu dia belum melahirkan Samuel. Tetapi saat itu juga ketika dia mendengar hamba Tuhan berkata dia akan menerima jawaban doa. Dia belum melihat. Tetapi dikatakan ia mau makan lagi dan mukanya tidak muram. Dia percaya. Ya. Seringkali jawaban doa itu sudah ada tetapi kita tidak percaya. Iman, sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita percaya kepada Tuhan. Kepada apa yang akan Allah beri dalam kehidupan kita. Kepada apa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hana percaya. Sebelum kita melihat, mari kita percaya bahwa apa yang kita doakan terus menerus, apa yang kita sudah minta kepada Tuhan, itu akan dijawab Tuhan. Tidak sampai di situ, apa yang dilakukan oleh Hana, ayat yang ke-19. Dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang ke-19 berkata, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Yang dia lakukan untuk mendapat berkat. Yang Hana lakukan untuk mendapatkan jawaban doa, mendapatkan mujizat. Selain dia percaya, ada ucapan syukur. Mereka sujud menyembah, ya, belum ada hasilnya, anaknya belum ada, belum kelihatan. Waktu itu, tetapi saat itu juga mereka mengucap syukur. Mari kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mau jawaban doa itu ada dalam hidup kita. Sebelum kita terima, mari kita mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena apa? Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Mengucap syukur saja. Mengucap syukur saja. Dan ada hasil dari doa. Ayatnya yang ke-27. Ucapan dari Hana. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Saudaraku, belum mendapat jawaban doa. Mari kita berdoa secara terus-menerus. Belum mendapat jawaban doa, menghadap kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Meminta kepada Tuhan dari dasar lubuk hati kita. Belum mendapat jawaban doa, bernasar kepada Tuhan. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Percaya saja dan mengucap syukur. Maka kita akan menerima jawaban doa. Saudaraku, di dalam waktu-waktu seperti ini, ada begitu banyak mungkin Anda berdoa selain untuk berkat, untuk mujizat, Anda berdoa untuk sakit penyakit yang ada. Saya tadi bercakap-cakap dengan seorang ibu dan berkata, saya sakit ya. Selama sebulan batuk terus menerus. Dan saudaraku, di waktu-waktu ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Ada begitu banyak penyakit yang datang. Ya, yang seringkali kita nggak tahu ini penyakit apa. Tetapi percayalah, kita akan menerima kuasa mujizat yang dari doa itu kita kepada Tuhan. Ya, Allah akan mengerjakan bagiannya ketika kita sudah mengerjakan bagian kita. Ketika kita sudah berdoa, percaya dengan sungguh kepada Dia. Maka Lukas 18 ayat 27 berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Kuasa Tuhan itu sempurna,
di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sedikit saya mau tambahkan, saya ada kesaksian sedikit. Beberapa waktu yang lalu beberapa tahun ini saya punya batu di ginjal. Dan kalau datang sakit itu sakitnya bukan main. Ya, sakitnya bukan main. Kalau datang saya harus ke rumah sakit untuk disuntik supaya sakitnya itu hilang. Dan kalau dia datang itu karena ada 3 batu yang kristal, kalau dia bergerak itu maaf bicara, kalau saya buang air kecil itu pasti keluarnya darah semua. Dan itu sakitnya minta ampun. Dan itu bertahun-tahun saya doakan. Bertahun-tahun saya doakan, Tuhan tolong, saya mau pelayanan, saya mau mengerjakan ini dan itu, Tuhan tolong saya mau ibadah dan lain-lain. Tapi kalau sakit itu datang, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu bertahun-tahun saya berdoa untuk itu. Dan Bapak Ibu ketahui satu waktu dia datang lagi penyakitnya. Saya dibawa lari ke rumah sakit waktu itu dan dokter katakan, Bu, ini harus dikeluarkan. Karena kalau enggak nanti Ibu setiap waktu Ibu kapan saja bisa kesakitan seperti ini. Dan suami saya bilang oke, ada persetujuan dan kami sudah nginap di rumah sakit. Ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan. Terakhir saya harus USG untuk lihat di mana letaknya supaya ketika ada operasi dokter bisa melihat tempatnya itu di mana gitu. Waktu mau di USG yang pertama sudah, di CT scan juga, pertama batunya masih ada di situ, ada 3. Kemudian setelah itu kami harus ke dokter untuk bicara lagi. Dan dokter bilang sekali lagi ya Bu di scan lagi. Iya, tapi waktu mau di scan saya bilang ke suami saya mau ke kamar kecil dulu. Ketika ke kamar kecil tiba-tiba berasa, waktu itu saya bilang ke suami, kita berdoa yuk, didoakan jemaat juga sudah ada doa ya. Tapi pada waktu itu juga kita berdoa yuk, mengucap syukur untuk apa yang akan Tuhan beri dalam hidup kami, untuk apa yang akan kami lalui. Dan saat itu saya ke kamar kecil, ketika saya buang air kecil tiba-tiba rasanya kayak vuk gitu ya. Ada yang keluar, tapi karena saya udah gak sempat lagi untuk lihat karena itu ada di rumah sakit jadi WC umum, jadi saya nggak lihat lagi. Waktu itu kami ke dokter. Setelah itu dokter bilang USG, CT scan sekali lagi ya untuk perutnya, USG yang apa saya lupa namanya itu, untuk khusus untuk perut. Kami pergi lagi ke bawah, turun lagi dan di USG atau CT scan apalah namanya itu. Kami kembali lagi ke atas dan waktu itu belum ada hasil, tapi dokter sudah menerima hasil dari radiologi di bawah dan saya duduk tinggal mau tunggu jam kapan saya harus dioperasi. Tiba-tiba dokternya duduk ini, dia lihat ke saya, dia lihat suami, dia lihat saya, dia lihat suami. Dia bilang, Bu, ini hasilnya sudah ada. Waktu saya lihat raut wajahnya, saya pikir, waduh, gawat nih. Raut wajahnya dia bingung, dia lihat suami, dia lihat saya gini. Ya, saya bilang, Tuhan tolong. Kuasa Tuhan pasti terjadi, mujizat Tuhan. Walaupun jam ini dikatakan dokter harus operasi, tapi saya yakin dan percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tiba-tiba dia kasih lihat layarnya, dia bilang, Bu, ini batu ginjalnya udah gak ada, dia bilang. Udah gak ada, dia tunjukin itu, dia bilang, ini ya Bu, ini tempatnya ini, 1, 2, 3. Dia bilang 1, 2, 3 ini batunya udah gak ada, tinggal ada bekas lukanya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya itu mujizat Tuhan. Dan saya bilang ke dokter, puji Tuhan itu mujizat Tuhan. Dokternya juga bilang kepada saya, karena dokter juga seorang anak Tuhan, dia bilang puji Tuhan Ibu Pendeta, ini mujizat Tuhan. Dan setelah itu saya sembuh. Bertahun-tahun didoakan, ada waktunya Tuhan, adanya caranya Tuhan untuk menyembuhkan kita. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan untuk menjawab doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tetapi saya mau berdoa untuk kita semua pada saat ini. Kiranya Tuhan mendengar segala doa yang kita panjatkan di hadapan hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata,
telinganya tidak kurang peka untuk dia mendengar doa kita. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk dia menolong kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa Allah menyendengkan telinganya. Sendengkan telinganya, dia mendengarkan secara baik. Menyendengkan telinganya. Allah mendengar secara baik doa-doa yang kita panjatkan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan kasih yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Malam hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua yang ada yang mendengarkan akan siaran ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu sampai kedalaman isi hati kami. Kami tidak bertemu secara langsung. Ada jemaat-jemaat-Mu yang di rumah. Ada yang mungkin dalam perjalanan dan melihat acara siaran ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk doa-doa yang dipanjatkan Tuhan ke hadapan hadirat Tuhan. Doa yang barusan dipanjatkan. Doa yang sudah bertahun-tahun dipanjatkan di hadapan hadirat Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk doa-doa yang dipanjatkan Tuhan. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menjawab semua doa-doa kami. Berikan kami berkat, berikan kami mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua jawaban doa yang Engkau beri di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan untuk semua mujizat, untuk semua berkat yang telah Engkau beri buat kami semua pada malam hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini acara ibadah jawaban doa malam hari ini. Kita bertemu lagi pada acara ibadah jawaban doa di waktu-waktu berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada